Selamat malam, apa kabar para detikers yang budiman? Barangkali Anda sudah menyelesaikan sholat tarawih pada malam hari ini dan tengah berkumpul bersama keluarga dan menikmati informasi yang kami sajikan di detik.com. Malam hari ini The Rooftop kembali hadir bersama saya Alvito Dinova Ginting, dan malam hari ini kita akan berbicara dan berbincang permasalahan yang masih ada di sekeliling kita. Bagaimana COVID-19 masih ada di sekeliling kita dan membuat kita aware. Tapi sampai sejauh mana ini akan berlaku? Artinya kondisi yang kita alami selama ini apakah sudah membuat kita siap hidup berdampingan dalam tanda kutip? Karena Presiden kemarin juga mengatakan harus sudah siap hidup berdampingan dengan virus corona. Kemudian muncullah istilah normal baru atau new normal yang kemudian kurang lebihnya adalah kondisi di mana kita bisa kembali beraktivitas walaupun tidak sepenuhnya sama seperti masa lalu ketika sebelum COVID, dan apakah hal itu sudah siap kita laksanakan. Malam hari ini kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber istimewa. Yang pertama, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, kemudian Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan Ketua PBID, Dr. Muhammad Adib Humaydi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya. Selamat malam, Mas Alvin. Pak Yuri, Prof. Amin. Apa kabar? Baik. Pak Adib kita tunggu. Tadi akhirnya hadir juga setelah kita tunggu cukup lama. Menyelesaikan tarawih dulu. Oh, selesaikan tugas dulu. Saya ke Pak Yuri barangkali terlebih dahulu, yang wajahnya sudah tidak asing kita lihat hari. Kalau sebelumnya 2 kali dalam sehari, sekarang ini sekali dalam sehari. Pak Yuri, singkat saja update, hari ini ada peningkatan jumlah korban atau jumlah pasien positif. Apakah itu artinya kondisinya masih belum stabil, masih naik turun ya, Pak Yuri? Kalau kita mau mencermati grafiknya ya, dari kasus harian, ini masih bentuknya seperti gergaji lah kalau kita berbicara nasional ya. Tetapi kalau kita mau kemudian membreakdown pada level provinsi, memang ada sih provinsi yang sudah mulai halus gitu ya. Tapi ada juga provinsi yang masih saja bentuknya seperti gergaji yang kasar gitu. Ini adalah gambaran yang kita dapatkan, tapi secara keseluruhan kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa kasusnya menurun. Belum ada kesimpulan yang mengatakan bahwa gambarannya sudah mulai menurun, enggak. Bahkan kecenderungannya dalam 1 minggu terakhir ini agak bergejolak, agak menanjak gitu ya, dibanding dengan beberapa saat yang lalu. Ini gambaran secara umum. Kenapa Pak Yuri agak melonjak? Apakah karena ada euforia belanja baju baru di mal beberapa daerah ini? Sebenarnya kita tidak berbicara pada belanjanya ya, tetapi bahwa protokol kesehatan tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Artinya bahwa kemungkinan untuk terjadinya penularan masih terjadi karena kontak dekat, karena tidak menggunakan masker, karena mungkin tidak rajin cuci tangan, ini masih ada di masyarakat. Artinya kan by habit sebenarnya kita masih gagap mengantisipasi kondisi yang diciptakan oleh virus ini ya. Ya, mungkin lebih tepatnya masyarakat kita masih belajar lah gitu ya. Kalau gagap sih enggak lah, masih belajar. Tidak abai kan? Masih belajar kan? Pak Yuri melihat tidak abai kan? Tidak. Oke. Dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin kita bisa menerapkan apa yang disebut new normal itu, Pak Yuri? Karena kalau kita lihat kondisi di masyarakat, Pak Yuri katakan sendiri, publik masih belum sepenuhnya paham dan melaksanakan apa yang harusnya dilakukan. New normal itu kan sebenarnya sudah kita ajarkan sejak pertama kali COVID masuk di Indonesia kan. New normal itu adalah hidup dengan kemudian mengedepankan pola bersih sehat, PHBS, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker manakala keluar rumah, kemudian menjaga jarak secara fisik, dan kemudian
Kalau itu dijalankan semua, pasti juga akan menghindar kerumunan, menghindar kerumunan. Inilah yang disebut dengan norma yang baru. Artinya memang dari awal kita sudah menyampaikan tentang protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan inilah yang kita sebut dengan hidup normal yang baru ini. Oke, berarti ini tidak ada hubungannya dengan pelonggaran PSBB. Sampai saat ini Presiden belum pernah menyampaikan dan memerintahkan kepada semua gugus tugas untuk melonggarkan PSBB. Justru beliau meminta dalam rapat kabinet yang terakhir, seluruh pemerintah daerah ketat mengawasi PSBB. Karena diketengarai bahwa pada beberapa minggu ini mobilitas masyarakat akan sangat tinggi terkait dengan tradisi menjelang Lebaran. Oleh karena itu, dari awal Presiden sudah mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk lebih ketat lagi. Bukan mereka dilarang untuk berbelanja, tetapi berbelanjalah dengan norma-norma kesehatan atau berbelanjalah dengan cara hidup yang baru ini, normal yang baru ini. Silakan belanja, tetapi tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Kemudian beberapa fasilitas ya siapkan dong tempat untuk cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya itu yang dimaksudkan. Oke, soal herd immunity itu bagaimana kemudian kita membiasakan diri dalam tanda kutip dengan virus ini juga menjadi salah satu kebijakan Pak atau yang dianjurkan oleh pemerintah? Kita tidak pernah menempatkan alternatif herd immunity di dalam pengelolaan ini. Bagaimanapun juga herd immunity bukan sesuatu yang sederhana, ini cukup besar risikonya. Oleh karena itu ini bukan yang terbaik. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengharuskan semua orang kebal terhadap COVID, tidak. Tetapi mengharuskan semua orang tidak terkena COVID, iya gitu. Kecuali kalau sudah ada vaksin ya, maka kita akan vaksin semua dan itu akan muncul imunitas tanpa harus sakit. Oke, saya ke Prof. Amin. Prof, bagaimana Profesor melihat sampai sejauh ini kondisi di masyarakat dan hidup berdampingan? Dalam arti kata kita sudah memahami bahwa ada corona di sana dan kita juga dalam kondisi seperti ini. Bahkan Pak Presiden kan sempat menyebutkan hidup berdamai dengan corona. Bagaimana, Prof? Ya, pertama saya lebih sependapat kalau kita menggunakan istilah berdampingan. Berdampingan, oke. Artinya berdampingan itu kita bisa aja musuhan sama siapa, tapi jalan bersama-sama itu bisa. Ya. Tapi kalau damai, ya itu hanya istilah aja sih ya. Tapi mungkin dari sudut virologi, istilah berdampingan itu lebih dapat dipraktekkan ya. Artinya kita udah punya sejarah, artinya punya pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba yang lain, ya virus influenza misalnya itu udah bertahun-tahun manusia berdampingan dengan influenza dan ya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di virus influenza. Nanti saya tolong dikoreksi Pak Yuri bahwa vaksin influenza misalnya itu harus disesuaikan secara berkala dengan virus yang bersirkulasi di dunia ini, terutama di belahan utara ya, karena negara yang dingin lebih banyak di utara. Nah, yang lainnya juga begitu. Kalau kita lihat dulu waktu HIV pertama kali muncul kan juga heboh sekali. Tapi setelah kita mengenali sifat-sifat virusnya, kita tahu bagaimana cara penularannya, akhirnya kita bisa berdampingan tanpa harus terinfeksi selama kita bisa menghindari. Jadi karena kita memahami perilakunya, maka kita bisa mencegah diri kita untuk tidak tertular selama kita tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Mikroba lain juga demikian, ada demam berdarah, ada malaria. Jadi istilah berdampingan dengan
dengan patogen itu bukan hal yang baru. Nah, sekarang ini virus coronanya yang baru. Walaupun sebetulnya coronavirus itu bukan baru, artinya sudah lama ada, cuman reservoirnya ada di hewan sebagian besar. Nah, baru coronavirus ini yang saat ini ya, yang SARS-CoV-2 ini yang bisa tanda petik berhasil ya dari sudut virusnya menyerang hampir seluruh negara di dunia ini. Dulu SARS coronavirus yang pertama kan hanya terbatas. MERS juga demikian. Nah, jadi saat ini tugas kita semuanya nih, semua profesi di bidang kesehatan untuk mencermati betul secara lengkap perilaku virus ini, ya, sehingga kita pertama tidak bisa mengharapkan dia akan musnah 100% dari muka bumi ini. Dia akan tetap berada, cuman ya itu kita berdampingan, jangan kita nggak ganggu dia, dia juga nggak ganggu kita lah, ya ibaratnya begitu. Nah tentunya karena ini juga virus baru, perilakunya juga istimewa, kita mesti menyesuaikan mau tidak mau ya dengan situasi si virus ini, ya banyak sekali, dan memang kita mau nggak mau belajar bagaimana hidup yang lebih baik sehingga tidak terinfeksi oleh virus corona ini. Beberapa perilaku sebetulnya sudah lazim dikerjakan di beberapa negara. Misalnya, ya saya ambil contoh aja, misalnya di Jepang, begitu mereka merasa pilek sedikit, mereka udah pakai masker, karena mereka tidak mau menulari orang lain. Itu udah jadi perilaku standar tuh. Ya, batuk sedikit pakai masker. Kebersihan itu udah nggak usah ditanya lagi lah pasti ya. Nah, kita juga saya sependapat dengan Pak Yuri tadi bahwa kita mesti mengajak masyarakat belajar. Kita sendiri mesti belajar juga, kemudian menjadi contoh kan ya, menjadi agent of change, memberi contoh kepada masyarakat. Ya, saat ini memang dalam proses belajar itu ya pasti ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang cepat fast learner, ada yang lambat, ada yang mula-mula menganggap itu tidak penting, itu masih bercampur sekarang. Jadi kita bisa melihat di beberapa daerah juga demikian, di DKI, pinggiran DKI. Saya kebetulan tinggal di pinggiran DKI, udah bukan jadi DKI coret lah gitu ya artinya. Ya. Udah lewat dikit dari DKI, tapi rasanya masih DKI. Rasa DKI mas. Nah itu masih ya saben hari kita masih melihat bagaimana perilaku orang-orang itu yang mungkin masih ya dibilang abai kan nggak boleh katanya ya, kata Pak Yuri nggak boleh dibilang mengabaikan ya. Belajar. Masih belajar. Iya. Oke. Nah jadi situasi kita saat ini begitu ya, artinya saya lebih banyak melihat dari sudut mikrobanya. Memang saat ini kita pertama tidak bisa mengharapkan virus itu akan lenyap dari muka bumi ini dalam waktu yang singkat. Tapi kita bisa mengurangi angka kesakitan dan juga angka kematian tentunya. Dan tentunya tidak ada yang mau menjadi korban kan. Jadi sekalipun dia usianya lanjut. Nah, jadi dengan memahami perilaku si virus itu, nah kita tinggal menyesuaikan diri. Itu yang akan menjadi tanda petik new normal tadi. Sebenarnya orang suka bertanya, sebenarnya normalnya kayak apa sih? Ya kalau definisi secara umum dikatakan normal itu kalau sebagian besar orang dari sebagian besar dari populasi itu melaksanakannya gitu ya. Nanti kalau kita lihat satu kurva gitu dianggap normal kalau berada di 95% di bawah kurva itu. Yang
pinggir-pinggirnya itu kan outliers ya. Nah, jadi itu dianggap normal. Tapi mungkin untuk populasi lain normalnya agak berbeda. Nah, ini nanti mungkin di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, kriteria tanda petik normal itu juga akan berubah ya, akan berlaku, tapi juga berlakunya tidak drastis, ya. Artinya ada evolusi nantinya prosesnya. Apakah kita harus melalui puncak kedua dulu sampai akhir kita terbiasa? Tidak semua daerah akan seperti itu sih sebetulnya. Tapi puncak kedua itu kan sebetulnya kalau saya ambil contoh satu daerah aja, DKI misalnya yang sudah PSBB duluan, kemudian 5 juta orang kira-kira yang biasa commuting dari pinggir ke dalam kota, sekarang kan tetap berada di pinggiran. Nah, kalau mereka itu tidak tanda petik digarap, artinya dipastikan bahwa tidak mengandung virus corona lagi. Nanti ketika mereka punya keleluasan untuk kembali ke Jakarta, mereka akan balik lagi bawa virus ke Jakarta. Nah, itu kan pasti akan menjadi second wave. Nah, mungkin ada mekanisme lain ya untuk terjadi second wave, misalnya kalau terjadi mudik besar-besaran dan sebagainya, atau ada event-event besar. Kalau kantor masuk lagi gimana? Kantor masuk lagi. Nah, ini kan selektif ya, kantor yang mana dulu yang boleh masuk. Tentunya mereka kalau mau masuk tetap harus melakukan semua yang dilakukan. Artinya dalam konteks PSBB tetap. Ya, saya sangat sependapat kalau tetap mereka harus menjalankan dengan ketat. Artinya pasti menjaga kesehatan, ya, imunitas mereka harus dijaga dan sebagainya. Kebersihan diri, ya, PHBS tetap harus dilakukan, pakai masker, menjaga jarak, menghindari traveling keluar kota yang jauh, itu tetap harus dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan dengan disiplin, artinya masyarakat itu tidak perlu diawasi terus, tidak perlu dipelototin ya, artinya melakukannya itu dengan penuh kesadaran, jadi tanpa diawasi pun mereka akan tetap melakukan itu. Kalau sudah merata dan itu sudah dianggap normal, artinya seperti saya sebutkan tadi 95% masyarakat melaksanakan itu insya Allah tidak akan menimbulkan masalah baru. Saya ke Ketua terpilih PBID, Dr. Adib Kumaydi. Dok, ini kan sekarang banyak beredar secara viral itu ya, apa namanya, Indonesia terserah gitu, dan itu kebanyakan adalah tenaga medis yang menyuarakan itu. Sebenarnya dari tenaga medis sendiri melihat kondisi seperti sekarang ini seperti apa? Yang pertama, apakah kita ini masyarakat yang sulit belajar sampai akhirnya ada tulisan patah hati dari tenaga medis seperti itu? Dan apakah mungkin kita pada akhirnya kan seperti ada himbauan Pak Menteri BUMN misalnya, semua pegawai BUMN yang di bawah 45 tahun akan bekerja lagi pada tanggal tertentu. Gimana? Sudah siap belum kita, Dok? Iya, jadi kalau kita melihat sekarang, memang strategi ini menjadi penting. Kalau kita di emergency itu Pak Yuri, di guru saya di emergency disaster, ada namanya contingency plan. Jadi contingency plan itu memang harus dipersiapkan dengan segala aspek yang itu memang ada fleksibilitas yang terjadi. Pada fase awal, bulan Maret, itu kita pendekatan intervensi di bidang kesehatan. Jadi strategi-strateginya adalah terkait juga dengan permasalahan bagaimana referensi dari kesehatan dan kedokteran. Kita paham saat ini memang kondisinya ini sudah ada impact kepada sosial, impact kepada ekonomi, dan bukan tidak mungkin sebentar lagi akan ada impact politik. Nah, ini yang memang dari sudut pandang itu pasti ada analisa-analisa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa terlepas dari ada impact yang terjadi di bidang ekonomi dan sosial, tetap referensi utama itu adalah dari kesehatan. Kenapa? Karena COVID ini adalah problem kesehatan.
Jadi apa yang kemudian kita jadikan ukuran, ya tetap ukurannya adalah satu intervensi atau evaluasi dari sudut pandang epidemiologis. Artinya bagaimana kita mengevaluasi yang namanya testing dan tracing-nya bagaimana, proses surveillance-nya bagaimana. Terus kemudian baru kita melihat dari mengukur dari kemampuan treatment-nya. Nah ini kalau umpamanya dari dua hal ini kita belum bisa mengatakan bahwa kita sudah bisa menyelesaikan, sangat istilahnya sangat riskan kalau kemudian kita langsung melompat pada yang disebut dengan the new normal. Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya teman-teman kami di medis, dan itu ada dokter, ada perawat dan tenaga kesehatan menyampaikan Indonesia terserah itu bukan dalam konteks kita menyerah, tidak, karena ini ada sebuah konsekuensi profesi gitu loh. Ini kita kan sudah bersumpah, dokter, perawat sudah bersumpah, dan ini merupakan tanggung jawab profesi, dan tidak ada kata menyerah di profesi kedokteran dan teman-teman kesehatan. Nggak kita marah juga marah gitu ya, tapi agak ngambek gitu atau gimana? bukan kan ya. Kalau kita menyerah ya enggak. Kita marah juga kita mau marah ke siapa gitu. Terus kita kecewa juga kecewa. Jadi akhirnya bahasa yang kami sampaikan sebenarnya itu adalah sebuah bentuk keprihatinan. Kenapa? Kami di medis ini, di kesehatan ini sudah, apalagi kita sudah melakukan namanya edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Kita juga sudah, mohon maaf, juga sering juga rapat dengan pemerintah gugus tugas dengan Pak Yuri untuk memberikan kontribusi pemikiran dari sudut pandang kedokteran. Di rumah sakit pun juga kita sudah melakukan penanganan. Nah, kalau kemudian, mohon maaf, kalau kita melihat situasi kemarin di McDonald seperti itu, di bandara seperti itu, jadi kami itu bahasa Jawanya, terus apa lagi yang mau kita lakukan? Ya wis lah, terserah sakarepmu dhewe, istilahnya kasarannya begitu. Jadi kalian pakai bahasa Jawa gitu. Saya terserah, kenapa? Kita merasa kita sudah melakukan upaya-upaya semua, artinya kita bersama pemerintah dalam hal ini juga, dan masyarakat pun saya lihat tidak semuanya juga abai atau yang tadi itu yang belum belajar. Ada yang namanya masyarakat yang aktif, ada yang masyarakat yang pasif. Tapi satu lagi yang paling penting memang terlepas dari apa yang disampaikan Pak Yuri, kondisi sekarang sudah masuk ke dalam kondisi sosial psikologis masyarakat yang ini juga harus diantisipasi. Kami paham bahwa kalau ini tidak diantisipasi, mohon maaf, bukan tidak mungkin nanti akan ada gejolak-gejolak sosial yang bisa muncul dari masyarakat. Tapi sekali lagi intervensinya tetap kita harus intervensi referensi daripada kedokteran. Jadi kalau kemudian kita mau melangkah kepada the new normal, kita paham bahwa nanti kita akan melangkah ke sana. Tapi kapan? Nah ini yang kita ada tahapan transisinya gitu loh. Sekarang kayaknya belum. Sekarang kayaknya belum. Kalau Pak Yuri katakan grafiknya masih gergaji, masih kemungkinan ada puncak yang kita tunggu gitu ya. Ya, jadi kalau WHO kan sudah menerapkan itu. Jadi WHO juga menyadari kondisi hal ini. Nanti seluruh dunia juga menyadari hal ini karena resesi ekonomi sudah mengancam seluruh dunia. Sehingga WHO ada menerapkan 6 kan. Pak Yuri saya kira juga tahu 6 kriteria untuk menyatakan bahwa negara itu mempersiapkan diri itu normal. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa negara harus memastikan bahwa penularan COVID ini bisa kita tangani, bisa kita atasi. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Kita bicara sekarang kapasitas dari sistem kesehatan, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita bicara kondisi normal saja, mohon maaf, dan Pak Jokowi juga pernah sampaikan, ada keterbatasan dari fasilitas kesehatan, ada keterbatasan SDM, ada keterbatasan sarana prasarana. Nah, kalau ini tidak kita siapkan, bukan tidak mungkin nanti pada saat kita akan masuk dalam kondisi yang nanti ya, akan new normal itu nanti, ini akan terserap kemudian kemampuan dari fasilitas kesehatan kita kurang gitu. Nah ini yang kita harus upaya antisipasi juga itu. Dan yang kemudian ketiga, bagaimana kita juga risiko merebaknya wabah dari lingkungan yang berisiko tinggi. Jadi ada kelompok yang risiko tinggi. Kita tahu angka kematian 60 tahun ke atas itu kalau tidak salah hampir 40-30% ya Pak Yuri ya. Di atas 45 tahun itu 60% gitu. Nah ini yang kemudian ada kelompok risiko tinggi, ada kelompok dengan penyakit-penyakit komorbid yang itu kemudian bisa menjadi memperberat kondisi. Nah ini harus ada dikelompokkan gitu loh. Terus kemudian bagaimana sekarang, nah sistem pencegahan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, sekarang ada tidak protokol physical distancing di perkantoran, physical distancing di mall, di tempat-tempat yang lain, atau katakanlah nanti ke sekolahan. Nah ini harus kita buat dulu semuanya. Kita memang akan melangkah ke sana, tapi jangan langsung melompat untuk saat ini ke new normal. Tapi ada proses transisi sambil sekaligus yang paling penting adalah melakukan edukasi
pendidikan kepada masyarakat bahwa kita akan dihadapkan dengan kondisi, kalau memakai bahasanya Prof. Amin tadi, akan berdampingan dengan virus. Seperti halnya kita berdampingan dengan TBC, dengan HIV, dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, tapi ini harus ada kesiapan-kesiapan yang harus semua sektor harus dilibatkan bersama-sama dalam satu tujuan yang sama. Jadi mohon maaf, mungkin ini masukan juga buat Pak Yuri, akan lebih baik kalau umpamanya pernyataan-pernyataan itu tidak saling berbeda gitu loh, Mas Alvin. Iya, kadang-kadang kan ada pernyataan A dari pejabat A berubah menjadi pejabat B. Nah, ini yang saya kira supaya tidak membuat juga masyarakat bingung. Karena terlepas dari bahwa ada perlu kesadaran masyarakat yang tinggi terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, tapi yang paling penting juga bagaimana regulasi dalam hal ini pemerintah untuk kemudian mengawal ya lebih strict ya. Salah satu contoh umpamanya memakai masker dulu orang pakai helm umpamanya. Kalau mamanya nggak pakai helm dulu nggak ditilang, tapi angka kecelakaan tinggi. Pasien-pasien kami di trauma kepala, cedera kepala, perdarahan kepala cukup banyak. Sekarang rendah, kenapa? Kalau nggak pakai helm ditilang. Nah, sekarang nggak pakai masker ditilang mamanya, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Itu tergantung nanti ada ketentuan yang harus dibuat oleh pemerintah gitu, Mas. Baik, Pak Yuri silakan menanggapi Pak Yuri. Ya, kita betul-betul menyadari ya tentang potensi ancaman ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih sempat belajar kan, setelah melihat negara lain ya, Cina kena duluan, kemudian beberapa daerah kena duluan, kita mulai belajar terus itu. Dan kemudian kita juga melihat tentang kendala di kita sendiri lah gitu ya. Artinya existing kondisi kita. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, burung Garuda Pancasila sejak awal sudah membawa tulisan Bhinneka, artinya kita itu tidak bisa menggunakan pendekatan blanket policy dengan satu kebijakan kemudian semuanya kena. Ini kondisinya beda-beda. Kemudian kita juga tidak bisa mengukur kondisi kita dengan Korea yang mungkin hanya satu pulau gitu atau Singapura lah lebih ekstrim. Kita sudah banyak pulau-pulau yang kemudian banyak barrier-barrier dan sebagainya. Artinya kemudian kajian kita adalah satu sisi kekuatannya besar. Pada saat kita berbicara bahwa pintu masuk kita tidak pada seluruh bagian negara, bahwa negara kita tidak dalam satu daratan yang sambung menyambung, tapi terpisah-pisah pulau, tapi juga memiliki satu kelemahan, bahwa ada disparitas yang cukup lebar terkait dengan pemahaman masyarakat, terkait dengan kapasitas kesehatan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita memutuskan bahwa strategi awal yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan masyarakat untuk lindungi diri. Itu menjadi penting. Oleh karena itu, bahasa awal lindungi diri itu kan selalu kita sampaikan dengan mencuci tangan. Karena kalau mencuci tangan dengan sabun, pasti yang terlindungi ya yang mencuci tangan itu sendiri. Pakai masker. Nah, yang terlindungi siapa? Ya yang pakai masker itu sendiri. Kemudian kita hindarilah kerumunan. Maka yang terlindungi ya orang yang mau menghindar. Kita tetap berada di rumah kalau nggak perlu sekali nggak usah keluar. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri. Nah, setelah tahapan melindungi diri ini bisa kita sosialisasikan, kita tidak menunggu mereka paham dan bisa mengimplementasikan. Kalau itu dilakukan, nah kita akan ketinggalan lagi. Oleh karena itu kita mulai belajar bagaimana melindungi kelompok. Nah ini yang muncul kemudian PSBB. Di dalam melindungi kelompok ini, mulai kita belajar lagi kan, tanpa harus mengabaikan melindungi diri. Oleh karena itu betul bahwa mekanisme ini harus satu komando. Cuman kalau kita lihat tataran regulasi, dengan kemudian WHO mengisyaratkan bahwa ini adalah penyakit yang berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian seluruh dunia. Artinya siapapun termasuk negara kita harus memperhatikan ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan pernyataan pemerintah bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit yang bisa menimbulkan kedaruratan masyarakat untuk Indonesia. Berarti sudah teridentifikasi ini musuhnya ini. Artinya bahwa semua kapasitas yang ada di Indonesia harus menempatkan COVID ini sebagai musuh bersama. Strateginya, mari kita masing-masing melindungi diri. Melindungi diri. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, ditambah lagi dengan keputusan pemerintah yang mengatakan bahwa ini bencana nasional. Artinya seluruh potensi yang ada di negara ini
harus bersama-sama menganggap bahwa ini masalah bersama. Bencana nasional dimaknai bahwa semua orang harus dalam satu barisan, menghadap ke arah yang sama, yaitu COVID. Nah, di dalam perjalanan ini ada dua aspek yang belajar. Satu, masyarakat belajar. Dua, pengelola masyarakat juga belajar. Itulah kemudian menyebabkan adanya ketidakkonsistenan berbicara. Si A, si B, dan sebagainya. Namun yakini bahwa sebenarnya tujuannya baik. Sehingga kita tidak kemudian menjadikan bahwa perbedaan apa yang diucapkan itu sebagai sebuah masalah ya. Cuman saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini sebagai cara dia menyampaikan gitu loh. Nah, artinya kita harus menyiapkan resource lagi untuk menerjemahkan, untuk menjahit perbedaan-perbedaan itu. Karena saya yakin tidak ada yang mengatakan, mari kita tingkatkan jumlah yang sakit. Enggak ada yang berbicara seperti itu. Dan mari kita hari ini adalah Pak Yuri gitu kira-kira ya. Untung ada Pak Yuri, kalau enggak repot ya kita ya. Enggak, sebenarnya saya bersyukur ya. Satu sisi saya bersyukur dengan kejadian bandara, dengan kejadian pasar. Banyak kan saudara-saudara kita yang lain yang marah. Artinya yang marah itu tahu bahwa itu enggak benar. Nah sekarang bagaimana cara marahnya berubah menjadi marahnya teman, marahnya orang tua. Artinya kita marahin untuk diajarin benar. Jadi kita tunjukkan bahwa kamu salah, yang benar itu begini. Nah inilah yang kemudian kita, bandara, kebetulan kasus bandara, setelah itu saya datang besoknya, saya mencoba melakukan, mencari keterangannya, mengapa bisa terjadi pada pengelola bandara tentunya, sampai seperti itu, dia jelaskan. Nah, kira-kira yang salah apa? Mestinya saya begini, oke, bisa nggak itu dijalankan? Kami laksanakan besok. Besok saya cek lagi, sudah bagus. Sudah bagus. Jadi kayaknya memang kita sedang belajar naik sepeda, jadi perlu jatuh dulu, perlu luka-luka dulu lah. Yang penting jangan patah tulang, nanti dokter Adib yang repot. Tapi kalau di setiap kerumunan begitu Pak Yuri harus datang dan kemudian normal, agak repot juga Pak Yuri, kasihan juga ya. Karena kan pasar aja sekarang di Jawa Timur, di mall, di Jawa Timur, di Jawa Barat, itu kan... Ya. Itulah yang saya katakan bahwa memang bineka ya kita ini. Ada yang bilang pakai masker itu penting. Nah, saya dengan budaya masker sebenarnya sudah mulai kita tanamkan dari dulu ya. Pada waktu kita menangani kebakaran lahan gambut itu, lahan hutan, semua orang diperiksa tidak pakai masker. Begitu kita tanya, kamu nggak punya masker? Punya Pak. Loh kenapa nggak dipakai? Kan saya nggak naik motor. Nah, itu. Kalaupun kemudian pakai masker ya dipakai untuk, loh kenapa maskernya kok dipakai di mulutnya aja, hidungnya nggak bisa napas Pak, biar masih bisa napas. Bahkan kadang-kadang yang lebih parah maskernya pun ditaruh di dagu. Loh kenapa taruh di dagu? Kan nggak ada yang nyuruh dipakai penuh Pak. Belajar sebuah proses yang keniscayaan untuk kita, karena disparitas kita luar biasa. Kita berevolusi dalam semua hal kok ini. Oleh karena itu inilah yang kemudian membuat saya makin cinta sama negara ini. Memang lagi lucu. Artinya Pak Yuri, kalau misalnya kondisinya seperti itu, kepemahaman kita, ada perbedaan tentang kesadaran, ada perbedaan tentang pengetahuan, akan ada perbedaan tentang toleransi dan lain sebagainya. Artinya kita masih perlu proses nih Pak Yuri. Sementara kayaknya kan ada pertimbangan begini, kalau misalnya kita tidak memulai kegiatan perekonomian dalam waktu cepat, kita akan punya masalah dari sisi kehidupan perekonomian. Karena itu kan kemudian muncul statement bahwa di usia 45 tahun ke bawah, ASN dan pegawai BUMN masuk per tanggal 25 gitu, atau tanggal 26 atau setelah Lebaran lah kira-kira gitu. Ini kan seharusnya harus diantisipasi dijaga terlebih dahulu sebelum kemudian mengambil keputusan kan Pak Yuri? Ya, sebenarnya urutannya sudah benar ya. Cuman kita tidak membacanya secara halus itu. Ya. Gimana? Yang pertama adalah aman dari COVID, itu dulu yang kita ajarkan. Di antaranya melindungi diri, sekarang berbicara komunitas, melindungi komunitas. Setelah itu kita ajarkan, meskipun belum pinter, tapi sudah kita ajarkan, maka jilid 2-nya adalah produktif. Ya. Sehingga kemudian kalau dikemas jadi satu, kita harus produktif tetapi aman dari COVID. Nah ini jadinya. Nah bagaimana caranya produktif tapi aman dari COVID? Balik lagi,
bahwa kita harus beradaptasi pada sistem yang itu yang disebut new normal ya. Itu yang disebut new normal. Nah, kalau kemudian kita lihat siapa yang produktif, selektif juga, karena nggak mungkin langsung dilepas. Yang pertama yang menyangkut kebutuhan dasar. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya kalau di bidang transportasi, kita tidak boleh membatasi iya, melarang tidak boleh. Nah, sekarang di dalam kerangka membatasi dengan situasi yang seperti sekarang ini, ditambahin lagi, bisa nggak cari pengemudi yang di bawah 45 saja? Biar dia saja yang jalan. Misalnya lagi di dalam industri makanan. Bisa nggak pegawainya yang usia di bawah 45, yang kita yakini bahwa dia memiliki imunitas yang baik, itu aja yang kerja dulu. Yang di atas 45, nggak usah dulu deh. Jadi kita menerjemahkan begitu, bukan berarti yang di bawah 45 pada semua bidang boleh kerja. Nah sekarang gedung bioskop yang di bawah 45 boleh kerja lah, kalau yang nonton nggak boleh terus ngapain? Jadi inilah yang kemudian kita harus melihat kebijakan ini di dalam kerangka menerjemahkan. Yang pertama aman dulu. Aman dari COVID itu harus kita ajarkan dengan berbagai cara. Ya di samping belajar ini belum sampai katam, ya ditambahin lagi lah produktif gitu ya. Nah, nanti kan kita biasa kalau belajar kan suka begitu. Ini belum bisa sudah belajar yang lainnya gitu. Iya. Bagaimana Pak Adib, ada tanggapan? Saya belum ke Prof. Amin dulu, Pak Adib dulu barangkali. Ya, jadi saya kira kita berbasis tetap data. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menganalisa data yang lebih komprehensif. Jadi saat ini pun kalau kita mencoba melihat dari data-data yang ada, ini sudah ada sedikit gambaran. Katakanlah kalau umpamanya kita mau mengatakan, mau mencoba untuk mengevaluasi yang namanya PSBB. Kalau di data kan Pak Yuri yang diumumkan memang tidak semua, tapi kalau kami mendapatkan data, ada beberapa wilayah yang tidak ada kasus baru. Yeah. Sebelumnya ada 6, kalau kemarin kalau nggak salah 10, sekarang kalau nggak salah ada 6 atau 7 wilayah provinsi yang tidak ada kasus baru. Yeah. Nah ini cukup menarik sebenarnya. Pada saat kemudian kita melihat dari wilayah-wilayah tersebut, maka ada langkah-langkah yang bisa dilakukan walaupun daerah itu tidak melakukan PSBB, tapi di dalam penerapan kehidupannya mereka sudah membuat sebuah pembatasan-pembatasan. Nah, ini bisa kemudian dijadikan acuan untuk trial untuk yang namanya relaksasi. Ya, teman-teman saya mencoba komunikasi dengan teman-teman di Aceh. Mereka mencoba sekarang untuk sedikit membuka. Ya, katakanlah wilayah-wilayah kayak warung, tapi dengan ada langkah-langkah yang dilakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah kasus importnya. Jadi umpamanya kalau teman-teman di Aceh, importnya dari mana? Sumatera Utara gitu. Nah, ini yang harus kemudian benar-benar dilakukan pembatasannya gitu loh. Di wilayah yang lain begitu juga, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, terus satu lagi Sulawesi Barat. Dia kasusnya 0 ini. Dalam 3 hari ini saya lihat kasus barunya 0. Nah, ini yang saya kira bisa menjadikan sebuah tolak ukur sebenarnya. Terlepas dari memang kalau hanya 1-2 hari kita belum bisa, tapi paling tidak kita sambil kemudian mengevaluasi, jadi tidak serta-merta langsung dibebaskan gitu loh. Sambil pelan-pelan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi kalau bisa ada fase transisi yang itu dibuat dalam bentuk blueprint, roadmap. Dan itu pengejawantannya memang tergantung wilayah. Tadi yang disampaikan Pak Yuri. Kalau Jakarta strateginya pasti akan berbeda kalau dibandingkan dengan Aceh. Wilayahnya berbeda, faktor lingkungannya berbeda, karakter populasinya juga berbeda gitu loh. Yeah. Jadi harus melihat pola-pola juga yang seperti itu sehingga tidak serta-merta semuanya itu harus sama gitu loh. Tapi pada saat kita bicara pembatasan-pembatasan ini, maka ada sebuah acuan yang jelas dan tegas. Karena ada satu wilayah dan saya melihat Aceh cukup strict ya, cukup bagus ya, karena kami dapat laporan dari teman-teman dari ID di sana pun mereka pemerintahnya sangat welcome dengan masukan-masukan dari kesehatan kedokteran sehingga akhirnya di dalam pengejawantahan intervensi strateginya mereka cukup bagus itu. Di wilayah yang lain juga begitu gitu. Tapi ada juga wilayah yang kemudian sulit sehingga akhirnya ya mohon saya nggak menyebutkan wilayahnya ya. Tapi itu yang kemudian akhirnya malah angkanya jadi cukup naik ini. Pak Yuri tahu itu wilayah mana itu. Yang jadi ramai juga itu di sana antara
pimpinan daerahnya gitu kan. Jawa Timur maksudnya. Nggak mau ngomong ya. Ya udah saya ngomong Jawa Timur maksudnya. Antara gubernur dan wali kota maksudnya gitu. Nggak mau ngomong. Amin, Prof. Amin. Sekarang begini, ini saya orang awam. Kita sudah terbiasa berhadapan dengan flu, penyakit flu dan lain sebagainya. Kalau saya keluar rumah, saya pakai masker, saya menjaga jarak dengan orang. Usia saya di bawah 45 tahun, saya selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dalam konteks COVID ini, apakah sebenarnya kita sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa? Itu awamnya saja. Gitu. Ya, ya ini menarik sekali. Jadi kita yang tadi kita bahas kan di bawah 45 tahun itu ya berarti kita nggak boleh kerja nih Pak Yuri ya. Iya. Ya Dokter Adib sendiri yang kerja. Saya pas 45 pas. Nanti saya naikkan 46 deh. Iya. Jadi kita beranggapan bahwa mereka dianggap lebih kuat gitu ya. Ya. Yang mereka sendiri mungkin tidak akan mengalami efeknya secara langsung. Ya, jadi mereka pakai masker tidak ketularan. Mereka cuci tangan juga menjaga kebersihan, mereka sendiri tidak ketularan. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa virus itu bisa jatuh di permukaan manapun dari orang sekelilingnya. Ya, kalau ada di sekelilingnya ada orang yang tidak sedisiplin dia, ya artinya seumur dia sama pegawai kantor gitu ya, tapi ya tadi pakai maskernya di bawah hidung atau di bawah dagu malah ya gitu. Karena sekarang masih banyak sekali. Berapa kali saya lihat di misalnya supir taksi berkerumun gitu pada ngobrol. Ada cukup banyak yang pakai masker disiplin, tapi ada juga yang sama sekali tidak pakai masker. Nah, mereka itu kan berpotensi untuk menyebarkan walaupun barangkali dropletnya tidak terlalu jauh, tapi kalau sempat jatuh di tangannya dia, artinya bukan kalau cuci tangan kan biasanya telapak tangan yang dicuci kan sama punggung, tapi lengannya jarang dicuci atau di bajunya. Nah, begitu sampai di rumah, kalau dia tidak cukup berhati-hati kan apa yang dia bawa di pakaiannya, di benda-benda yang dia itu berpotensi. Bukannya kita menjadi paranoid ya, tapi itu bisa menjadi satu modus untuk transmisi. Ya, karena kita tahu virusnya bisa bertahan beberapa jam di situ. Nah, buat orang-orang lain yang di rumahnya atau lingkungan lain atau di kendaraan umum yang lebih susceptible, lebih peka, itu kan memberikan risiko yang cukup tinggi. Tadi Dr. Ari sudah menyebutkan ada komorbid dan sebagainya, itu yang seringkali tidak terduga dalam waktu singkat terjadi perburukan. Nah, itu yang juga mesti kita ingatkan kepada mereka bahwa selain pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, mereka tetap harus berupaya agar mereka tidak bawa virus ke rumah. Kita lihat satu kasus yang bayi, orang tuanya tidak terinfeksi, tapi bayinya kena. Nah itu sampai waktu itu saya ingat diundang video conference juga dengan wali kotanya. Saya lupa daerah mana. Kabupaten Makassar Bogor. kalau nggak salah itu. Bogor. Kabupaten Bogor. Bogor. Cipinang. Bogor, ya ada sama wali kotanya. Nah itu ternyata orang tuanya itu punya warung. Ya bayinya sih tinggalnya sama pamannya katanya. Ya tapi karena kerja di warung, kemudian dia kontak dengan pembelinya dan sebagainya, dia nggak tahu siapa yang menjadi sumber. Ya, dia sampai rumah tidak menjaga kebersihan, akhirnya bisa ketularan. Jadi yang sakit itu tidak selalu kontak langsung dengan sumbernya, bisa lewat broker, ya lewat perantara. Nah, ini yang mesti kita cermati juga. Ya. Nah,
Artinya kondisi seperti itu membuat kita tetap harus berhati-hati, tunda dulu berkegiatan begitu, atau bagaimana? Kalau memang harus berkegiatan, ya sampai rumah mereka harus membersihkan diri dulu sebelum mereka ada menyentuh protokol. Ya, sebelum menyentuh mereka terutama yang susceptible ya. Ya, tapi ya kita harus jadikan tadi itu perilaku normalnya itu harus kita ubah. Kalau biasanya termasuk dokter juga ya, dokter Adib ya, pulang ke rumah kan langsung cium sana cium sini gitu, anak kecil. Nggak boleh. Baju dari rumah sakit gitu. Sekarang kan kita ubah. Itu kan jadi standar kehidupannya udah berubah. Pulang langsung mandi dulu, bersihkan, baru kita bergaul dengan anggota keluarga yang lain. Jadi memang dalam new normal itu ada yang berubah. Selain pertama kita lebih cepat belajar apa aja kita menjadi lebih cepat. Yang kedua pasti standarnya ya akan berubah. Standar di kedokteran pun akan berubah karena ada telemedicine dan sebagainya. Ya. Setelah standarnya berubah, pasti working behavior-nya juga akan berubah juga. Dalam waktu tidak terlalu lama pasti perusahaan-perusahaan akan menyesuaikan supaya orang bisa kerja di rumah lebih banyak, kemudian yang datang juga harus apa yang harus dikerjakan di kantor dan sebagainya. Itu antara standar dengan perilaku bekerja juga itu akan sangat berubah. Tapi saya ingin menekan sekali lagi bahwa itu semuanya tetap harus dalam konteks namanya personal health protection, itu harus dijaga, ya, PSBB tentunya ya. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada pengelola yang lain, ya, tidak hanya pengelola kantornya aja, pengelola transportasi juga demikian, ya, kan sudah diberi aturan kapasitas hanya boleh 50%. Ya, tapi sampai seberapa jauh ini peraturan itu bisa diterapkan. Ya. Kalau misalnya orang sudah bertumpuk di terminal, mau pulang kendaraannya nggak ada, maka mereka pasti akan berdesak-desakan. Ya, jadi Pak Adib, ini kan kita kan sudah belajar, kita kenal dengan corona, kita mempelajarinya, kemudian kita mengubah perilaku kita. Di rumah, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Next step kan kemudian setelah kita tahu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan dan lain sebagainya, kita kan bisa berproses kemudian kan untuk melaksanakan aktivitas atau sekarang kondisinya masih belum menurut Anda? Ya, jadi kan tadi Mas, ada kelompok masyarakat yang aktif. Jadi ya kan disampaikan Mas Vito tadi itu ada kelompok yang memang dia paham karena dia update informasi, dia mengikuti perkembangan, mengikuti berita-berita, selalu jam 4 itu nonton Pak Yuri, ya itu ada akhirnya mereka jadi aware gitu loh. Dan kita melihat memang banyak masyarakat yang aware. Nah, tapi satu sisi yang lain ada juga masyarakat yang tidak terinformasikan. Nah, tidak terinformasikan inilah yang kemudian kalau yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat kita mau mempersiapkan yang tadi sama Prof. Amin, perilaku atau behavior, maka kita harus langsung lakukan sosialisasi secara masif. Tolong libatkan seluruh komponen masyarakat RT RW untuk bersama-sama mensosialisasikan kultur baru ini tadi atau behavior baru ini. Baru kemudian nanti kita melangkah kepada oke, Anda boleh keluar. Tapi selama ini behavior ini belum ditekankan, maka nanti ada kelompok yang kemudian yang aktif dia menjaga dirinya, tapi ada kelompok yang kemudian jadi abai. Nah, jadi abai inilah yang kemudian akhirnya dia akan membuat istilahnya itu peta yang tadi sudah bagus, jadi tambah ini lagi gitu loh, peta penyebarannya. Nah, ini kan menjadi penting kalau kemudian sekarang kita informasi sekarang ini, saya tidak tahu apakah sudah pernah ada sebuah survei penelitian yang mengatakan bahwa perhatian masyarakat terkait dengan corona ini seberapa persen gitu loh. Karena saya lihat di daerah-daerah masih banyak masyarakatnya yang mungkin tidak terinformasikan atau mungkin karena dia lebih tertekan masalah ekonominya sehingga dia tidak patuh dengan himbauan-himbauan dari pemerintah. Baik.
Pak Yuri, gimana Pak Yuri? Apakah kita perlu satgas yang khusus turun ke jalan-jalan, menegur orang pakai masker, menjaga jarak? Kami pernah mencoba berdiskusi dengan beberapa pakar sosiologi ya. Mereka masih melihat bahwa ada potensi besar yang bisa kita gunakan untuk merubah perilaku atau merubah budaya baru ini. Karena memang tipikal kita kan masyarakat panutan ya. Jadi tokoh-tokoh panutan inilah yang seharusnya kemudian kita libatkan secara aktif. Kita tahu bahwa tokoh panutan ini mungkin lebih didominasi oleh tokoh-tokoh non-formal. Artinya tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya itu memiliki peran yang jauh lebih besar. Nah, selama ini kita masih terlalu menekankan pada struktur birokrasi sampai yang terkecil di tingkat desa. Padahal ada yang lebih besar lagi. Tetapi kalau kemudian kita juga memperhatikan yang lainnya, sebenarnya yang harusnya tepat untuk kemudian menjadi agen perubahan ini adalah kepala keluarga. Jadi pendekatan pada kepala keluarga. Nah, kemudian juga nantinya pada suatu saat manakala memungkinkan untuk kemudian proses belajar mengajar dimulai lagi, maka anak sekolah ini harus menjadi agent of change. Kita harus berbicara tentang bagaimana membangun budaya norma baru ini pada anak sekolah. Tentunya ini akan lebih mendasar lagi. Dan kemudian juga kita menerapkan sistem yang seperti itu. Kalau saya melihat di beberapa negara lain, contoh yang terakhir saya coba pelajari New Zealand, pada saat mulai dia memberikan relaksasi pada semacam PSBB-nya, maka dikatakan bahwa mall silakan operasional dengan kapasitas 60% bergantian, tetapi khusus food court ditutup. Karena tahu bahwa titik-titik rawan itu di food court. Karena kalau sudah di food court dengan meja yang kecil, setebal apapun masker, kalau makan pasti kan harus dilepas. Nah, artinya ini menjadi titik yang paling memungkinkan. Kemudian juga pengelola fasilitas umum itu dipersyaratkan harus memiliki alat untuk bisa melakukan proses disinfeksi rutin. Jadi misalnya setelah mall itu ditutup, maka pekerjaan berikutnya bukan hanya cleaning service, tetapi disinfeksi dilakukan. Dan kemudian diamankan. Nah, inilah yang kita sebut dengan norma baru. Mungkin ada sebuah keharusan bahwa fasilitas umum misalnya, kalau kita angkutan massal, katakan MRT, setelah dia selesai, katakan operasional hanya setengah hari, setelah itu didisinfeksi, ganti dengan cadangan yang sudah didisinfeksi, itu operasional lagi. Artinya inilah norma-norma yang baru. Tidak bisa kemudian menggunakan hal yang seperti biasa. Mungkin kita sekarang juga mulai berubah. Bahwa saya punya mobil, yang penting bukan mengkilat luarnya, tetapi steril dalamnya. Kalau kemarin kan kita yang penting mengkilat luarnya. Nah sekarang mulai berubah kita. Jadi kita datang ke cucian mobil bukan untuk mengkilatkan luarnya, yang pada saat kita nyetir sendiri juga nggak nikmati kan. Tetapi kalau kabinnya bisa steril, saya pikir ini menjadi satu yang lebih bagus. Inilah paradigma yang harus kita rubah. Pak Yuri, Gubernur DKI mengatakan bahwa PSBB akan dilanjutkan sampai 4 Mei, akan diperpanjang sampai 4 Mei, dan mudah-mudahan tanggal 5 mal sudah bisa buka. Itu menurut Pak Yuri memungkinkan itu? Ya, yang pertama kita sampai saat ini masih belum memutuskan tentang PSBB, tetapi kita intens membicarakan tentang skenario untuk relaksasi PSBB. Sehingga kemudian diharapkan dari kajian-kajian yang kita lakukan, kemudian kita menemukan norma standar, maka ini akan digunakan untuk mengukur setiap kapasitas daerah. Mungkin Aceh akan jauh lebih cepat bisa mengimplementasikan dibanding dengan Jakarta, dibanding dengan Jawa Timur, Kalimantan Selatan, atau Sumatera Selatan, yang saat ini sedang naik gitu ya. Tapi di provinsi yang lain mulai bisa. Artinya ada skor yang harus kita buat, dan kemudian skor inilah yang dipakai acuan untuk menentukan, oh saya sekarang pada level ini, berarti saya boleh melakukan ini. Kemudian setelah dilakukan sekian lama, saya harus evaluasi lagi. Karena bisa saja setelah kemudian dilakukan PSBB, angkanya naik lagi ya, diketatin lagi gitu. Ini kan tarik ulur aja sebenarnya. Kalau Dokter Adib setuju, tanggal 5 kita udah bisa main ke mall? Jadi kalau DKI ini memakai ukurannya dari basic reproduction number, R-nya, Mas. R-nya itu masih lebih di atas 1. Jadi sekitar 1,1, 1,08. Sehingga ini
ukuran yang sudah dipakai memang sudah terukur dari sudut pandang epidemiologis. Tapi kalau ini nanti di dalam, tentunya pada saat kita bicara sekarang itu PSBB, pasti ada langkah-langkah yang harus disiapkan. Disiapkan apa? Ya tadi itu, untuk kemudian katakanlah pusat perbelanjaan dibuka, tapi dengan protokol, dengan SOP. Mungkin perkantoran akan dibuka, tapi dengan SOP. Tapi yang paling penting lagi, seperti yang disampaikan Pak Yuri, cuma saya ingin menggarisbawahi, ini ada satu contoh yang cukup menarik di Malang, bahwa melibatkan masyarakat. Jadi kontrol itu dari masyarakat untuk masyarakatnya. Namanya kampung jaga COVID, kampung siaga COVID. Kalau di Jawa Tengah namanya Jogotongo. Itu adalah controlling yang saya kira bagus nih. Pada saat ini tumbuh di semua masyarakat, ya kita akan lebih senang karena disitulah kontrol akan muncul. Karena tidak mungkin kemudian pemerintah atau lurah mengontrol, camat mengontrol, nggak mungkin. Jadi mau tidak mau masyarakat yang mengontrol masyarakatnya. Jika apabila ada yang salah, ditegur oleh mereka sendiri. Karena kalau kita berharap hanya dari sanksi punishment itu cukup sulit, apalagi dengan karakter-karakter yang mungkin berbeda di wilayah-wilayah masing-masing. Gitu. Yeah. Oke, Prof. Amin, mungkin pertanyaan saya agak silly barangkali ya, tapi izinkanlah saya tetap bertanya begitu ya. Apakah pada akhirnya tubuh kita akan terbiasa Pak dengan corona, atau kita harus menunggu adanya vaksin sehingga kondisi ini menjadi lebih baik? Bagaimana sebenarnya kalau misalnya dikatakan skenario terkait dengan kasus ini, Prof? Kalau dibilang tubuh kita terbiasa itu kan sebetulnya karena memang sudah memiliki kekebalan ya. Ya. Nah, kekebalan itu kan memang bisa sifatnya innate, artinya yang dibawa sejak kita lahir, itu yang sifatnya non-spesifik. Jadi misalnya mulai dari kulit kita kan rasanya asam gitu ya. Yeah. Kalau asam itu artinya menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan sebagainya. Tapi kalau kulitnya kurang asam, nah itu jadi lebih mudah tumbuh bakteri, jamur dan sebagainya. Begitu juga di permukaan selaput lendir. Kita juga kan dilindungi ada imunoglobulin A dan sebagainya, ada mekanisme seperti rambut itu yang seperti sikat itu yang bisa menghalau bakteri atau virus atau jamur yang nempel. Nah, itu adalah kekebalan yang sifatnya umum, yang tidak spesifik. Nah, kekebalan spesifik ini memang harus didasarkan pada pengalaman, artinya tubuh kita harus pernah terpapar, tidak perlu sakit. Ya, memang sebagian besar seperti kalau kita sakit cacar atau gondongan gitu kan, kita pernah sakit, terus waktu kita kecil biasanya kalau satu anak kena gondongan, yang lain suruh dijadikan satu di kamar biar kena sekaligus misalnya. Itu cara imunisasi yang tradisional. Nah, di situ kita melihat bahwa seorang yang sakit itu akan membangkitkan respon imun yang bisa saja dia bertahan seumur hidup sehingga tidak pernah sakit kedua kalinya. Kalau toh sakit tidak berat. Nah, itu yang dialami oleh tubuh kita. Jadi ada proses belajar juga. Nah, yang tadi dikatakan bahwa tubuh kita bisa menyesuaikan diri dan sebagainya. Soal strategi herd immunity sih sebenarnya saya mengarah ke sana. Betul. Jadi herd immunity itu yang dulu saya ingat waktu itu belum pernah dibahas, saya pernah menyampaikan itu maksudnya sebetulnya herd immunity yang dibuat secara artifisial ya, artinya dengan vaksinasi. Oke. Tapi sekarang ini yang beredar banyak adalah herd immunity yang original, natural. Diciptakan secara natural, artinya orang memang diterjunkan ke dalam kancah peperangan itu supaya terkena. Survival of the fittest akhirnya. Ya, jadi proses seleksi yang ini yang kemudian tidak diinginkan oleh berbagai pihak, termasuk WHO juga menyatakan ini satu pendekatan yang berbahaya. Ya, tapi kalau saja vaksin itu sudah ada, tentunya kita bicaranya lain. Artinya semua orang kalau bisa
imunisasi sehingga memiliki kekebalan yang minimum harus dimiliki. Tapi kalau belum ada vaksin, ya kita berharap bahwa ada populasi tertentu yang memang secara natural tidak terlalu peka terhadap infeksi virus ini. Tadi pagi juga kebetulan saya diskusi dengan seorang dubes dari negara sahabat. Pertanyaannya begitu, buat mereka, walaupun kita sekarang udah babak belur nih Pak Yuri ya, tapi buat mereka dianggap mengagumkan, ya artinya tadinya mereka berprediksi jumlah yang ada di Indonesia itu akan besar sekali. Ya, kita ingat waktu pertama kali Harvard bikin prediksi itu, awalnya kan juga mereka bilang dalam waktu dekat akan terjadi kasus sekian banyak gitu. Nah, tapi sekarang mereka melihat bahwa sebetulnya yang terjadi di Indonesia, terlepas ada yang meragukan cara kita melaporkan data, ya, tetapi tetap buat mereka kasus yang di Indonesia itu jauh lebih sedikit daripada yang mereka prediksi, sehingga mereka menanyakan apa kira-kira yang menyebabkan ini. Ya, saya cuma bisa bilang ada kemungkinan bahwa walaupun Indonesia terdiri dari 500 etnis, tapi kemungkinan walaupun belum ada datanya ya, secara genetik kita punya semacam resilient atau kekebalan gitu ya, walaupun belum harus dibuktikan lebih lanjut. Tentu ada sebagian kecil dari populasi Indonesia yang kekebalannya tidak setinggi yang lainnya. Tetapi hal ini tidak boleh kemudian dijadikan take it for granted gitu ya. Jadi orang kemudian gara-gara Prof. Amin bilang begitu, ya udah kita keluar aja. Ya, toh katanya punya kekebalan. Ya, nanti saya dimarahin sama Dr. Adib nih. Kalau nggak kekebalan, mungkin keberanian lah. Kita punya kenekatan gitu ya, kenekatan. Bonek. Ya. Kebetulan tamu saya malam hari ini dokter semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya paham sekali kita sangat sedikit untuk membahas sesuatu yang besar, tapi paling tidak mudah-mudahan memberikan insight kepada para pembaca detikers kita sebutnya, untuk lebih paham bagaimana mengelola dirinya menghadapi kondisi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Sekali lagi Prof. Amin terima kasih, Pak Yuri, Dr. Adib terima kasih atas waktunya. Dan sampai di sini terima kasih Pak Yuri. Terima kasih Dr. Adib. The Roof Talk malam hari ini kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.